Warga Kabupaten Pidi Aceh berunjuk rasa menolak pengungsi Rohingya yang ditampung di tenda-tenda darurat. Warga mendesak UNHCR dan IOM segera bertanggung jawab atas nasib pengungsi Rohingya. Ratusan warga mendatangi lokasi penampungan pengungsi Rohingya di Desa Kulam, Kabupaten Pidi Aceh. Mereka mendesak agar para pengungsi segera dipindahkan dari tanah Aceh. Warga menuntut agar UNHCR dan IOM segera bertanggung jawab atas nasib para pengungsi. Warga menolak jika wilayah mereka dijadikan ladang bisnis haram tindak pidana perdagangan orang. Bersangkutan UNHCR dan IOM mereka tidak hadir ke tempat sini. Jadi di mana letak tanggung jawabnya mereka jika masyarakat mengambil tindakan sesuai kedua? Karena mereka tidak bertanggung jawab. Sampai sekarang ini mereka tidak kemari. Jadi tuntutan kami kalau emang pihak UNHCR tidak bertanggung jawab, saya minta khususnya masyarakat Pidi yang ada di sini meminta kepada pihak Gubernur Aceh, pihak Kapolda Aceh, Pangdam Aceh segera mungkin didatangkan kapal perang ke pesisir Pidi, naikin mereka semua, hantar ke negaranya balik. Karena apa? Di sini sudah banyak cemburu sosial masyarakat antara Kule, Kulam, dan Pasir Beranding. Sejak pertengahan November, beberapa gelombang pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar tiba di pesisir Aceh menggunakan 9 kapal laut. Hingga kini sudah ada lebih dari 1.500 pengungsi Rohingya yang ditampung di tenda-tenda darurat. Dari Pidi Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Imigran Rohingya terus berdatangan ke Provinsi Aceh selama beberapa tahun terakhir. Namun kali ini kedatangan mereka juga membuka tabir praktik tindak pidana penjualan orang yang melibatkan sejumlah jaringan internasional. Etnis Rohingya adalah penduduk minoritas yang berasal dari Myanmar. Di negara asalnya, mereka terus alami kekerasan dan diskriminasi, bahkan kewarganegaraannya tidak diakui oleh negara asalnya sendiri. Ancaman keselamatan dan kesulitan dalam mengakses pekerjaan serta pendidikan membuat lebih dari 1 juta etnis Rohingya mengungsi ke beberapa negara yang dianggap aman, salah satunya di Indonesia. Namun, kedatangan mereka ke Indonesia memicu sejumlah perdebatan. Pasalnya, mereka datang dalam beberapa gelombang dengan jumlah yang tidak sedikit. Bahkan data dari Dinas Sosial Pidi sejak 26 Desember 2022 hingga 10 Desember 2023, ada 5 gelombang kedatangan pengungsi Rohingya dengan jumlah pengungsi mencapai 890 orang. Jumlah yang tidak sedikit ini memicu sejumlah penolakan dari warga Aceh. Aksi unjuk rasa menuntut pemerintah daerah dan UNHCR memindahkan pengungsi Rohingya pun seringkali berujung ricuh. Masa tak puas dengan kinerja UNHCR dan pemerintah karena dianggap lamban dalam penanganan pengungsi Rohingya. Kedatangan gelombang pengungsi Rohingya yang seolah tanpa henti juga menimbulkan kecurigaan adanya praktik tindak pidana penjualan orang. Kecurigaan pun terbukti dengan ditangkapnya 2 warga negara asing yang menyelundupkan etnis Rohingya. Mereka ditangkap setelah mencoba kabur saat kapal berlabuh di pantai Lamre. Diduga kuat di sini ada pengendalian dan ada keuntungan yang diambil oleh salah satu ataupun ada beberapa orang yang diduga pelaku penyelundupan. Sebelumnya, polisi juga telah menangkap 1 orang yang terlibat TPPO etnis Rohingya. Pelaku membawa para pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke perairan Aceh, Indonesia dengan menggunakan kapal kayu. Setiap pengungsi Rohingya dikenakan biaya mulai dari 50.000 taka atau sekitar 7 juta rupiah untuk anak-anak dan 100.000 taka untuk dewasa atau 14 juta rupiah. Jaringan TPPO ini berhasil meraup hingga 3,3 miliar rupiah dari hasil penyelundupan pengungsi Rohingya. Kabar dicopotnya Melki Sedek Huang dari jabatan Ketua BEM UI viral di media sosial. Melki diberhentikan sementara karena diduga melakukan kekerasan seksual.
Pemberhentian sementara Melkisedek Huang dari jabatannya sebagai Ketua BEM UI pertama kali mencuap melalui unggahan akun di media sosial X Aditya Rizik dengan nama akun @bulanpemalu. Dalam unggahannya disebutkan bahwa posisi Melki untuk sementara digantikan oleh Syifa Anindya Hartono selaku Wakil Ketua BEM UI periode 2023. Selain itu, akun @bulanpemalu juga melontarkan cuitan berunsur dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Melkisedek Huang. Melkisedek Huang merupakan mahasiswa sekaligus Ketua BEM UI periode 2023. Melki aktif menyampaikan kritik terhadap pemerintah dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah intimidasi sempat dirasakan oleh Melki, namun mulai dari peretasan akun WhatsApp hingga ancaman yang diterima oleh ibunya. Sementara itu, Melkisedek Huang membantah terlibat kasus pelecehan seksual dengan kekerasan. Melki mengaku tidak tahu menahu soal dugaan kasus yang menjerat dirinya. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, tim Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Maluku Utara dan 14 pejabat OPD di lingkup pemerintahan Provinsi Maluku Utara. KPK juga melakukan penyegelan rumah dinas gubernur dan sejumlah kantor OPD di Sofifi. Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di dua lokasi pada satu hotel di bilangan Jakarta Selatan dan Ternate, Maluku Utara. OTT KPK tersebut disebut berkaitan dengan jelang debat di pemerintahan provinsi dan pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan KPK Ali Fikri menyebutkan, selain di Maluku Utara, OTT juga dilakukan di kawasan Jakarta Selatan. Kemarin tim KPK menindaklanjuti laporan masyarakat melakukan kegiatan tangkap tangan baik di wilayah Maluku Utara maupun di Jakarta. Dan sejauh ini ada sekitar 15 orang yang ditangkap baik di kota Ternate maupun Jakarta Selatan. Benar, diantaranya adalah Gubernur Maluku Utara dan pejabat lainnya serta beberapa pihak swasta yang sebagian saat ini telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan permintaan Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan agar semua pihak menghormati proses hukum yang ada. Hormati proses hukum yang ada, hormati proses hukum yang ada di KPK. Sejauh ini total ada 15 pejabat termasuk gubernur yang diamankan dalam operasi itu, termasuk pihak swasta. Untuk menentukan status hukum ke-15-nya, KPK masih akan melakukan penahanan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Status tersangka Firly dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dinyatakan sah. Gugatan pra-peradilan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Tunggal Imelda Herawati mengatakan tidak dapat menerima gugatan pra-peradilan Firly Bahuri. Sebelumnya Firly Bahuri mengajukan gugatan atas penetapan dirinya sebagai tersangka di kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Firly tidak hadir dalam sidang pra-peradilan hari ini dan hanya dihadiri oleh kuasa hukumnya. Sebelumnya, Firly mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Ia menggugat Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Pemirsa, puluhan mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta berunjuk rasa di depan kantor Balai Kota Solo. Para mahasiswa itu mengajak debat calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia wilayah Jawa Tengah Yogyakarta mengajak debat calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Unjuk rasa ini merupakan gerakan lanjutan dari berbagai kota atas kekecewaan mereka lantaran demokrasi yang dinodai oleh putusan MK. Oke, sebetulnya kami hari ini untuk mengajak Mas Gibran debat hari ini karena
rasa ketidakpuasan kita. Pertama etika tadi, etika hukum yang memang telah dilanggar. Putusan MK yang hari ini ternyata masih dilanggengkan untuk menjadi cawapres. Yang kedua, kami sangat kecewa karena beberapa hal waktu kegiatan publik Mas Gibran tidak mau hadir. Karena kami ingin melihat gagasan Mas Gibran seperti apa untuk membawa negara ini. Dalam aksinya mereka menyoroti politik dinasti Mahkamah Konstitusi hingga lolosnya Gibran menjadi cawapres. Selama 1,5 jam berorasi, para mahasiswa yang tergabung dari Unsri Solo, BEM Universitas Indonesia, Universitas Paramadina, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Universitas Surakarta kecewa dengan sikap Gibran yang tidak menemui mereka. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Jelang debat cawapres ketiga, cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD diyakini telah mempersiapkan diri mengatur strategi. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud Hasto Kristianto meyakini Mahfud MD mampu mengungguli debat KPU. Mahfud MD yang akan diklaim akan menyajikan gagasan original dan visioner yang mampu menjawab kebutuhan rakyat. Beberapa hari lagi, KPU akan menggelar debat calon wakil presiden pemilu 2024. Debat akan digelar pada Jumat 22 Desember. Komisi Pemilihan Umum dipastikan akan mempertahankan format debat calon presiden yang pertama untuk kembali digunakan pada debat calon wakil presiden. Sementara itu, format debat dinilai akan memberikan kesempatan lebih banyak kepada capres atau cawapres untuk mengungkapkan gagasan. Satu-satunya teknis debat yang diubah hanya penempatan podium untuk kandidat. Ketika cawapres yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD diyakini telah mempersiapkan diri menyambut debat perdana cawapres. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud Hasto Kristianto bahkan ungkap Mahfud MD mampu ungguli debat KPU. Dalam persiapannya, Mahfud MD diklaim akan menyajikan gagasan original dan visioner yang mampu menjawab kebutuhan rakyat. Prof. Mahfud kan sosok dosen, tetapi sosok yang punya pengalaman di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Sudah biasa dibombardir oleh DPR, beliau tetap tenang. Sehingga dengan kekayaan pengalaman dari Prof. Mahfud, kami meyakini bahwa Prof. Mahfud akan memiliki daya unggul. Apalagi kalau berbicara tentang kesejahteraan rakyat, termasuk ekonomi digital sekalipun, green economy, kemudian kebijakan-kebijakan berdasarkan bagaimana mendayagunakan APBN untuk kepentingan rakyat, Prof. Mahfud itu sudah pakarnya. Pada debat cawapres ada 6 tema yang dibahas. Tema-tema tersebut adalah ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Memasuki minggu keempat masa kampanye, Bawaslu Republik Indonesia telah menangani 70 dugaan pelanggaran dan 126 dugaan pelanggaran konten internet terkait pemilu 2024. Laporan dugaan pelanggaran kampanye tersebut diterima oleh Bawaslu baik di tingkat pusat maupun daerah. Telah menangani 70 perkara terkait dugaan pelanggaran pada masa kampanye. Ini terdiri dari 35 perkara di tingkat pusat, ya, berkaitan tentang laporan, dan 35 perkara di daerah, laporan dan temuan. Kemudian 35 perkara di daerah bersumber dari 24 laporan atau 69%. Dan 11 temuan. Nah, ini berdasarkan jenis pelanggarannya atas 26 perkara yang diregister. Ada satu pelanggaran terdiri dari pelanggaran administrasi kaitannya dengan siaran partai politik di televisi. Kemudian 2 pelanggaran peraturan lainnya kaitannya dengan netralitas ASN, lalu diteruskan di Komisi Aparatur Sipil Negara.
dan 23 laporan atau temuan masih dalam proses penanganan pelanggaran. Pemirsa, kritikan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar tentang pembangunan jalan tol yang dianggap tidak menguntungkan tukang becak menuai beragam komentar. Salah satunya komentar dari Ridwan Kamil yang menyoroti pernyataan Muhaimin Iskandar di media sosial. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar melemparkan kritik terhadap pembangunan jalan tol yang selama ini dilakukan pemerintah. Kritik ini ia sampaikan saat berkampanye di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin pagi. Dalam pidatonya, ia mengatakan pajak pembangunan diolah pemerintah untuk pembangunan jalan tol yang notabene-nya tidak bisa dinikmati oleh tukang becak. Muhaimin mengklaim hal itu adalah curhatan dari tukang becak yang ditemuinya saat berkampanye. Ucapan Muhaimin kemudian diberitakan oleh media hingga mendapat respon dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kang Emil menulis responnya di kolom komentar media sosial media massa tersebut. Di kolom komentar Instagram milik media massa tersebut, Emil mengunggah beberapa poin sebagai respon ucapan Muhaimin Iskandar. Emil mengatakan jalan tol bisa mempermudah distribusi komoditas ke berbagai daerah. Jalan tol juga bisa memudahkan tukang becak yang dimaksud Muhaimin untuk mudik ke kampung halaman dengan waktu tempuh yang lebih cepat. Saling selepet komentar Ridwan Kamil dan Muhaimin pun memancing berbagai komentar di akun Instagram media tersebut. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia menyatakan fatwa haram golput dalam pemilu. Ketua MUI Holil Nafis menyatakan memilih pemimpin hukumnya wajib. KPU mencatat jumlah golput terbesar terjadi pada pemilu 2009 yang menyentuh angka 25,19%. Majelis Ulama Indonesia menyatakan fatwa golongan putih alias golput di pemilu adalah haram. Fatwa haram golput oleh MUI ini bukanlah perihal baru. Pernyataan serupa dinyatakan MUI pada pemilu 2019. Ketua MUI bidang dakwah dan ukhuwah Holil Nafis menerangkan, memilih pemimpin hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah haram karena kita wajib memilih pemimpin yang membawa kebaikan di masa yang akan datang. Kalau kita sudah menemukan yang baik sesuai kriteria lalu memilih golput, maka hukumnya golput adalah haram. Fatwa ini berlaku sampai 2024 yang akan datang ini. Kalau kerangka bahwa semua di antara kita punya hak memilih dan tidak memilih, oke, hak iya, Islam mengakui itu. Tapi setiap hak dalam Islam ada tanggung jawab. Artinya tanggung jawab keagamaan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihlah sesuai kriteria. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, tingkatan golongan putih alias golput dengan jumlah terbesar terjadi pada pemilu 2009. Pada pemilu 2004, persentase golput menyentuh angka 20,24%. Di pemilu 2009, kelompok yang memilih golput meningkat menjadi 25,19%. Dan di pemilu 2014, angka golput turun menjadi 20,22%. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah golput di pemilu 2019 turun signifikan, menyentuh angka 18,2%. Seruan menggunakan hak pilih tak sudahnya menggema di agenda 5 tahunan pemilu. Jika para kandidat tengah bergerilya berebut suara, mampukah giat kampanye kandidat Capres-Cawapres 2024 menekan jumlah pemilih golput? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mampukah fatwa haram Majelis Ulama Indonesia mengurangi angka golput dalam pemilu? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat politik BRIN, Mbak Devi Darmawan, dan nanti yang akan bergabung bersama kami juga ada Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo, Abdul Holik, dan kami juga hingga saat ini masih terus menghubungi pihak dari Majelis Ulama Indonesia untuk ikut serta dalam diskusi kami sore hari ini agar isu ini terang benderang. Namun pertama saya kasih kesempatan untuk Mbak Devi. Selamat sore, Mbak Devi. Selamat sore, Mas Davi. Oke, Mbak Devi, kita tahu MUI sudah mengeluarkan fatwa haram golput. Sebenarnya sejauh apa efek dan implikasinya terhadap efektivitas penurunan angka golput itu sendiri?
baik terkait dengan fatwa untuk tidak melakukan golput dari MUI. Kalau misalnya kita melihat bahwa fatwa seperti ini sudah terjadi, sempat tadi disebutkan sejak pemilu 2009 ya. Namun apakah itu efektif untuk menurunkan angka golput atau dengan kata lain meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024 nanti? Nah, ini sebenarnya belum ada garansi bahwa dengan mengeluarkan fatwa seperti itu maka akan ada penurunan angka golput. Sebab untuk menurunkan angka golput ada beberapa kondisi atau faktor yang menentukan. Kalau misalnya kita lihat secara kelembagaan, MUI memang sebagai lembaga yang bisa memberikan edukasi, seruan, karena memang ada ijtima ulama di situ. Namun seruan tersebut tentunya berlaku bagi penganut agama Islam. Di luar dari situ mungkin itu tidak terlalu berpengaruh, karena perlu kita tahu bahwa Indonesia tidak hanya Islam, meskipun mayoritas beragama Islam. Terus di lain sisi peran MUI ini kan tidak seperti peran lembaga negara yang memang memiliki validitas untuk mengatakan atau menyerukan satu atau dua hal terkait dengan pemilu. Dan posisi MUI yang seperti ini tidak serta-merta membuat MUI kemudian ketika mengeluarkan fatwa akan diikuti gitu. Jadi mengikuti anjuran MUI bukan sebuah kewajiban, tapi ketika MUI menyerukan, maka seruan itu bisa menjadi salah satu penyaluran komunikasi dan informasi kepada para pemilih. Jadi saya melihat peran MUI di sini justru untuk membantu KPU dalam mensosialisasikan agar masyarakat menggunakan hak suaranya di dalam pemilu nanti, bukan dalam konteks sebuah lembaga negara yang memang memiliki kewenangan untuk menyerukan agar masyarakat memilih ke TPS dan tidak dalam komposisi demikian. Dan faktanya fatwa MUI itu meskipun sudah bergulir dari waktu ke waktu, itu tidak menjadi faktor determinan yang membuat masyarakat yang beragama Islam memilih ke dalam pemilu baik presiden maupun pemilu di pilkada. Seperti itu, Mas. Oke, jika kita berkaca pada pemilu saat ini, di mana demografi pemilih pemula berusia muda itu menjadi yang terbesar jumlahnya dalam pemilu 2024 nanti, apakah fatwa ini juga menurut Anda signifikan akan diikuti begitu oleh para pemilih muda? Baik, kalau misalnya kita lihat karakter pemilih muda gitu ya, kalau pemilih muda ini kan berbeda dengan pemilih pemula ya Mas, yang kita sebut-sebut sebagai pemilih dari kalangan milenial dan juga pemilih dari generasi Z. Ini dua hal yang berbeda. Secara karakter mereka memang berbeda tipis gitu. Tapi apakah mereka dapat menelan fatwa MUI tersebut tentang datang ke TPS menggunakan suara dan anti golput? Ini merupakan sebuah highlight yang perlu kita tekankan. Generasi Z dan generasi milenial merupakan generasi yang memiliki edukasi secara baik, dan mereka bisa merasionalisasi informasi di sekitarnya secara lebih kritikal. Meskipun ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa generasi Z dan juga generasi X itu merupakan generasi yang memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus dalam memberikan hak suaranya, lebih individualistik dalam menilai sesuatu. Nah, kalau misalnya kita lihat apakah fatwa MUI ini menguntungkan bagi generasi milenial, generasi Z, tentu tidak berkorelasi secara positif, karena gerakan yang dikemukakan oleh MUI untuk datang ke TPS itu seperti sebuah seruan gitu ya. Baik. Dan itu mengikat bagi generasi Y dan generasi Z, karena yang membuat mereka punya keterikatan untuk datang ke TPS itu adalah rasa keterikatan dengan pemilu, rasa keterikatan dengan para calon yang kemudian sekarang ada di dalam kompetisi elektoral. Baik. Dan kedekatan inilah yang membuat mereka untuk datang ke TPS dan juga memilih untuk memutuskan menggunakan suaranya secara baik. Nah, di sisi lain fakta MUI ini kan sebenarnya hanya seruan ya, sekali lagi saya garis bawahi seruan, dan ini tidak mengikat gitu, tidak ada deterrence effect-nya atau punishment-nya bagi mereka yang akhirnya tidak datang hanya karena MUI menyerukan atau menganjurkan untuk menggunakan hak suara. Baik, itu hanya seruan ya, namun kita lihat dari berkaca dari Gen Z dan generasi X memiliki pertimbangan khusus untuk datang ke bilik suara. Nah, saya ingin tahu pendapatnya. Sudah bergabung juga bersama kita Pak Abdul Holik, Ketua DPP Bidang Keagamaan Perindo. Pak Holik, terkait fatwa haram golput yang sudah dikeluarkan oleh MUI, pandangan Anda seperti apa? Apakah ini akan bisa efektif untuk menurunkan angka golput tahun depan?
Saya kira gini, pertama bahwa golput itu memang harus secara signifikan harus kita tekan ya. Jadi apa yang dilakukan oleh MUI sebenarnya dalam pandangan kita adalah satu upaya untuk menumbuh kembangkan demokrasi itu semakin sehat. Jadi semakin banyak orang yang memilih, maka itu akan berkorelasi dengan tingkat perkembangan demokrasi. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh MUI melalui fatwanya mengharamkan golput itu harus dibaca sebagai satu upaya melakukan optimalisasi sebanyak mungkin warga negara menggunakan hak pilihnya. Jadi saya kira dalam konteks ini tentu Partai Perindo memberi dukungan ya, karena haram dalam pengertian di sini adalah bahwa MUI betul-betul bertanggung jawab atas terlaksananya warga negara, sehingga dengan begitu maka pertanggungjawabannya kepada bangsa dan negara itu jelas. Oke, Pak Holik, kemudian muncul asumsi dari masyarakat ketika kita bicara haram dan halal begitu, otomatis ada konsekuensi dosa. Artinya mungkin asumsi masyarakat kebanyakan mengatakan bahwa jika tidak mencoblos, jika golput itu akan diikuti oleh dosa. Tanggapan Anda, Pak Holik? Ya, saya kira kita harus lihat latar belakang dan motivasinya ya, mengapa fatwa ini dikeluarkan ya. Karena fatwa ini kan tidak serta-merta pada pemilu 2024 sekarang, tapi fatwa ini kan sudah lahir menjelang pemilu 2019 ya. Jadi atau 2009. Jadi saya kira ini ya 2009. Jadi artinya fatwa ini memang sudah mengantisipasi kalau yang namanya angka golput itu semakin tinggi kan gitu. Nah, kalau angka golput semakin tinggi itu artinya demokrasi kita tidak sehat. Karena sehatnya demokrasi itu ditandai dengan seberapa tinggi partisipasi politik dari warga negara dalam hal pemilihan umum kan. Nah, terkait dengan apakah fatwa MUI itu terikat apa tidak, saya kira saya sependapat dengan Ibu kita tadi. Jadi sebenarnya fatwa ini sebagai lebih tertuju pada himbauan moral ya. Jadi lebih kepada menumbuhkan kepada setiap warga negara memiliki moral obligation terhadap bangsa dan negara. Dalam hal ini demokrasi yang kita bangun itu demokrasi yang harus tumbuh dan harus sehat. Dan oleh karenanya salah satu indikasinya adalah seberapa tinggi tingkat partisipasi masyarakat warga negara dalam pemilihan. Jadi saya kira yang harus kita baca adalah bukan fatwa dalam pengertian halal haram, tetapi lebih kepada memberikan nilai manfaat lebih besar. Karena saya yakin ketika fatwa ini lahir, maka yang dipertimbangkan adalah hal yang bersifat madarat dan hal yang bersifat manfaat. Baik, ini menarik sekali. Baik, menarik sekali, sayang sekali ini orang MUI juga dari tadi kita hubungi, kita undang untuk ikut serta dalam diskusi kita, namun mereka berhalangan semua. Tapi saya ingin catat tadi data bahwa fatwa ini tidak pertama kali difatwakan pada tahun ini. Sebelumnya sudah pernah terjadi. Saya ingin bicara datanya, Mbak Devi. Datanya jika kita lihat tahun 2009 di mana pemilik golput ini menjadi angka yang terbesar. Apakah fatwa ini seperti apa pengaruhnya terhadap hal tersebut? Baik, ketika kita lihat angka golput ya di tahun 2009 itu kan cenderung meningkat ya setelah pemilu 2004. Kita tidak bisa menyatakan bahwa angka golput yang meningkat di hasil pemilu 2009 merupakan bentuk dari ketidakbekerjaannya fatwa MUI. Itu tidak bisa begitu. Bahwa benar fatwa MUI itu membantu penyelenggara pemilu untuk meningkatkan voter turnout di Indonesia, itu benar. Tapi ketika kita blaming MUI karena mereka
fatwa mereka akhirnya tidak bekerja, ya itu juga tidak benar juga, karena ada seperti saya bilang, ada faktor-faktor lain yang menjelaskan mengapa masyarakat sebagai pemilih tidak menggunakan suaranya di dalam pemilu begitu. Jadi kita tidak bisa menilai seperti itu. Saya sebenarnya juga ingin menambahkan bahwa di dalam pemilu 2024 itu hal-hal yang menjadi pertimbangan logis pemilih untuk datang ke TPS itu bukan karena adanya fatwa MUI atau tidak, lebih pada bagaimana pemilih melihat tawaran-tawaran yang diberikan oleh para kandidat, terutama kandidat Pilpres yang mengikuti Pilpres, 3 pasangan calon kita ini, program-program yang ditawarkan, dan bagaimana asosiasi keterikatan mereka terhadap program-program tersebut, dan terutama kepada figurnya. Karena masyarakat kita masih sangat melihat figuritas di dalam pemilu. Nah, ini sebenarnya yang lebih menggerakkan mengapa akhirnya masyarakat menggunakan hak suaranya untuk memberikan mandat kepada calon-calon pemimpin nasional. Kalau kita lihat, kita pernah mengalami penurunan angka golput pada pemilu 2019, ya Bapak. Saya yakin Pak Abdul Halik mengetahui soal ini. Pada saat itu menjelaskan mengapa angka golput menurun sekian persen, itu bukan karena adanya fatwa MUI, karena fatwa pada saat itu juga ada, melainkan karena adanya seruan dan keseriusan dari para calon yang saat itu kita punya 2 pasangan calon untuk sama-sama mengajak untuk tidak menggunakan haknya untuk tidak memilih, tapi untuk menggunakan haknya secara cerdas. Kemudian mereka juga memanfaatkan momen-momen yang menjadi krusial, misalnya ketika ada gerakan 212 itu kan kemudian berdampak kepada kelompok-kelompok minoritas di luar Islam yang kemudian akhirnya mereka menggunakan hak pilihnya untuk bisa berkontribusi di dalam pemilu dan memilih pemimpin yang mereka anggap tidak intoleran gitu di dalam politik kita. Nah, seperti itulah yang menjadi penjelasan mengapa pemilu kita bisa menekan angka golput pada 2019. Nah, kondisi ini tidak terjadi di dalam pemilu 2024 karena sejauh ini kita melihat tidak ada isu-isu yang menggunakan politik identitas, agama begitu ya Pak. Sejauh ini saya belum melihat ke arah sana gitu ya. Kita sudah memasuki masa kampanye, kita melihat debat pres yang perlu kita apresiasi bahwa semakin ke sini perdebatannya tidak menggunakan narasi-narasi yang terjadi di 2019. Artinya pada tahun 2024 ini pertarungannya lebih kepada pertarungan gagasan, program-program seperti itu murni ya, tidak ada pertarungan isu-isu politik identitas. Ya, karena kita lihat bahwa 3 pasangan capres ini yang menawarkan apakah akan berlanjut melakukan kelanjutan pembangunan, kemudian kebaharuan gitu. Jadi betul menawarkan ide dan gagasan. Ini perlu kita apresiasi, dan dengan ini kita berharap bahwa pemilu 2024 bisa meningkatkan angka partisipasi pemilih kita di dalam pemilu. Nah, terkait golput ini kan soalan yang lain, karena pemilih ini mereka punya nalar, mereka punya rasional terhadap politik kita gitu. Jadi apakah mereka akan menggunakan dan memberikan atau menggunakan secara baik, itu betul-betul karena mereka punya asosiasi terhadap program atau capres. Saya catat Mbak Devi, asosiasi. Saya ke Pak Holik terakhir. Pak Holik, artinya jika ini adalah salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh MUI dalam rangka menurunkan angka golput begitu pada pemilu, artinya semuanya harus diapresiasi karena ini adalah upaya yang positif. Tanggapan Anda Pak Holik? Ya, saya kira MUI salah satu komponen masyarakat juga berjasa ya dalam rangka melakukan antisipasi supaya angka golput itu tidak berkembang lebih tinggi lagi. Tapi bahwa tingkat partisipasi warga negara atau masyarakat dalam pemilu itu tidak mutlak karena ada fatwa MUI. Bisa saja itu atas dasar kesadaran politik dari masing-masing pribadi-pribadi warga negara setelah memahami betapa yang namanya pemilu itu adalah satu proses politik yang memang harus dilakukan dalam rangka memilih pemimpin nasional baik dalam tataran eksekutif maupun legislatif. Jadi saya kira bisa saja fatwa ini merupakan salah satu yang bisa mendorong supaya mengurangi tingkat golput. Tetapi sekali lagi bahwa bukan karena fatwa ini kemudian golput hilang. Jadi saya kira yang perlu dipahami adalah ketika
umat Islam kemudian mempunyai kesadaran baru yang tinggi bahwa ikut pemilu itu satu kewajiban bagi dirinya untuk bisa ikut serta membangun bangsa dan negara, itu semata-mata bukan karena fatwa MUI, tapi karena kesadaran dirinya, kesadaran politiknya yang makin tinggi, kan begitu. Baik. Nah, apa ukurannya? Ukurannya adalah seberapa besar kontestan, apakah itu pilpres maupun pileg, yang bisa menawarkan program-program yang bisa memberikan jaminan masa depan Indonesia lebih baik. Iya. Artinya masyarakat akan menilai sejauh apa program-program itu rasional dan akan menyentuh kepada aktivitas mereka, dan fatwa MUI sekali lagi hanya salah satu variabel ya, bukan faktor utama dalam menurunkan angka golput ya. Baik, terima kasih Pak Abdul Holik, Mbak Devi juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, sehat selalu. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri acara Dies Natalis ke-74 Universitas Gadjah Mada. Dalam acara itu, Ganjar bersapa dengan Mensesnek Pratikno, kemudian melanjutkan giat kampanye dengan berdialog dengan petani tembakau di Yogyakarta. Saya mengucapkan selamat Dies Natalis. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri acara Dies Natalis ke-74 Universitas Gadjah Mada yang digelar di Geraha Sabha Brahmana, Yogyakarta, Selasa pagi. Ganjar mengenakan pakaian adat khas Jawa Beskap, kain batik, dan blangkon. Dalam acara ini, Ganjar bertemu Menteri Sekretaris Negara yang hadir sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Pratikno. Keduanya bersalaman, berpelukan, dan berbincang sebelum acara bertajuk Rapat Umum Terbuka Dies Natalis ke-74 UGM itu dimulai. Tak lama setelah Ganjar tiba, acara pun dimulai dengan masuknya Majelis Wali Amanat hingga guru besar UGM ke mimbar depan. Usai menghadiri acara Dies Natalis ke-74 Universitas Gadjah Mada, Ganjar menemui dan berdialog dengan buruh pabrik rokok Yogyakarta. Ganjar berdialog menyerap aspirasi pekerja pabrik rokok yang didominasi pekerja perempuan dan ada pula pekerja disabilitas. Ganjar berharap semakin banyak industri yang memberi ruang kelompok disabilitas untuk bekerja dan berkarya. Kalau kita bicara industri rokok, tantangannya tidak mudah ya. Hulunya produksi tembakau kita yang secara nasional makin menurun, kebutuhannya meningkat dan akhirnya dipenuhi dengan cara impor. Maka terhadap petani tembakau sendiri mesti mendapatkan proteksi. Ganjar bersama Mahfud menyatakan keberpihakan kepada petani tembakau. Ganjar menyimpulkan industri tembakau merupakan industri padat karya yang menjadi titik kebergantungan suatu desa. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Putu Bagus Aristiawan, iNews melaporkan. Menanggapi pihak-pihak yang mempertanyakan slogan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan Ganjar Mahfud mengusung slogan cepat dan unggul. Ganjar menjelaskan makna di balik jargon cepat dan unggul. Cepat dalam respon segala persoalan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Dalam konteks pemerintahan, Ganjar Mahfud menilai pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat bisa terlaksana baik seiring dengan reformasi pelayanan publik. Sementara unggul menyangkut berbagai upaya dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Menko Polhukam Mahfud MD yang juga cawapres nomor urut 3 memberi kuliah umum bela negara di hadapan ribuan mahasiswa di Universitas Bung Hatta Padang, Sumatera Barat. Mahfud berpesan agar tidak melakukan politik identitas dan politik uang di pemilu 2024. Kuliah umum bela negara yang diberikan Menko Polhukam Mahfud MD bertema sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di hadapan ribuan mahasiswa, cawapres nomor urut 3 ini menyampaikan tentang kesadaran bela negara yang diantaranya mendukung pelaksanaan pemilu yang demokratis dan bermartabat. Selain itu, Mahfud juga mengimbau agar tidak melakukan politik identitas, politik uang, dan intervensi dalam memilih pemimpin di pemilu 2024. Di hadapan mahasiswa, Mahfud juga berbagi pengalaman saat menangani perkara pemilu di Mahkamah Konstitusi, bahwa bentuk kecurangan nyata adanya dan harus dicegah serta ditindak tegas. Dari Padang, Sumatera Barat, Rian Rahman, iNews melaporkan.
Pemirsa, hari ini calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di wilayah Nusa Tenggara Barat. Anies menyambangi sejumlah lokasi dan bertemu masyarakat. Setibanya di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat, Anies Baswedan disambut para relawan. Ditemani istri dan anaknya, Anies datang ke NTB untuk melanjutkan kampanye. Anies dijadwalkan berkunjung ke sejumlah lokasi, mulai dari pondok pesantren, stadion hingga taman budaya untuk bertemu masyarakat. Anies Baswedan kemudian menyambangi pondok pesantren Al-Aziziyah di Gunung Sari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Setibanya di pondok pesantren, Anies disambut para santri dan ulama. Anies bersilaturahmi sekaligus memohon doa untuk kelancaran pemilu 2024. Anda kembali di iNews Sore, pemirsa, bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, kasus positif harian COVID-19 di ibu kota terus meningkat hingga 200 kasus per hari. Masyarakat diminta tetap waspada dengan menjalankan protokol kesehatan serta melengkapi vaksinasi hingga dosis kelima. Jelang berakhirnya tahun 2023, angka kasus COVID-19 di Jakarta terus mengalami peningkatan. Angka kasus positif harian COVID-19 di ibu kota mencapai 200 kasus per hari. Tingginya kasus COVID-19, masyarakat diimbau untuk tidak panik namun tetap waspada dengan menjalankan protokol kesehatan ketat seperti menggunakan masker, menjauhi kerumunan, rajin mencuci tangan, dan melengkapi vaksinasi dosis kelima. Masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi dosis kelima dengan rentang waktu 6 bulan setelah mendapatkan vaksin dosis keempat menggunakan vaksin dalam negeri seperti Inavac dan Indovac untuk mencegah keparahan dan juga kematian. Tapi masyarakat tidak perlu panik karena sudah endemi karena sejak Juni 2023, artinya tanggung jawab utama kesehatan ada pada diri masing-masing. Tentunya pemerintah tidak tinggal diam, terus menghimbau dan juga menyediakan. Menghimbau untuk cegah sakit yaitu dengan perketat prokes. Vaksinasi tidak mencegah sakit, yang mencegah sakit adalah kita perketat prokes kembali untuk mencegah keparahan dan kematian. Kami sangat menghimbau untuk melengkapi vaksinasi segera. Saat ini sudah bisa diberikan dosis 1 sampai dengan dosis 5. Selain vaksinasi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan layanan PCR gratis di puskesmas bagi mereka yang bergejala ataupun memiliki kontak erat. Dari Jakarta, Rani Sancaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanu Sudipyo didampingi Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudipyo mengikuti ibadah Natal bersama Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Lahomi atau IKKBL di Kabupaten Tangerang, Banten. Ibadah Natal bersama ini menjadi momen pemersatu dan bersama-sama membangun bangsa. Lagu pujian dilantunkan dalam perayaan ibadah dan Natal Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Lahomi IKKBL di Kabupaten Tangerang, Banten. Perayaan Natal kali ini mengangkat tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, serta subtema IKKBL bersatu menuju Nias maju dan sejahtera. Ibadah Natal ini turut dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanu Sudipyo yang didampingi Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudipyo mengajak para pemimpin untuk melayani dengan perbuatan positif. Jadi tema yang saya angkat itu kita harus menerapkan servant leadership. Servant leadership itu pemimpin yang melayani. Nah, jadi orientasinya itu bagaimana kita bisa berbuat positif kepada yang lain, yang kita punya kapasitas. Kalau ini diterapkan di Indonesia, saya rasa Indonesia akan cepat maju. Nah, jadi tadi itu yang saya angkat tentunya dengan mengutip beberapa ayat di Alkitab. Dari kami sih memberi pesan bahwa momen Natal ini adalah momen yang mempersatukan. Momen Natal ini adalah momen yang mempersatukan kita semua di tengah-tengah keadaan perpolitikan di nasional. Tapi kami yakin dengan Natal ini kembali kita bersatu, duduk bersama untuk memikirkan Indonesia yang sejahtera. Perayaan Natal ini juga diharapkan menjadi momentum pemersatu dan bersama-sama untuk membangun bangsa dan khususnya Pulau Nias. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan.
Pemirsa, tak terima wali nagarinya dicopot karena dinyatakan korupsi oleh Bupati. Ratusan warga nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Kabupaten Solok. Demo berlangsung ricuh saat Bupati mengatakan sang wali nagari maling. Aksi ratusan warga nagari Gantung Ciri, Kabupaten Solok, Sumatera Barat di depan gedung DPRD Kabupaten Solok ricuh. Kericuhan berawal saat massa tidak terima ucapan Bupati Solok yang mengatakan wali nagari Gantung Ciri maling uang rakyat. Bahkan salah seorang anggota DPRD Solok berusaha mengejar Bupati sehingga memancing gerakan massa yang berujung kericuhan. Karena dianggap memancing keributan, oknum anggota DPRD tersebut diamankan oleh petugas kepolisian. Permasalahannya adalah saya memang betul ada temuan penyalahgunaan keuangan negeri. Tetapi itu ada proses yang harus dilalui. Dan proses itu sampai sekarang masih berlangsung. Ratusan massa ini melakukan demonstrasi karena mereka tidak terima wali nagari diberhentikan karena terjerat kasus. Padahal massa menilai Bupati Solok menjadi sosok yang seharusnya bertanggung jawab atas kasus tersebut. Ya, bagaimana seharusnya para pengungsi ini diperlakukan di tengah adanya praktik tindak pidana perdagangan orang? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Wirya Adiwena, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia. Selamat malam Mas Wirya, apa kabar? Selamat malam Mbak Sarah, kabar baik. Mas Sarah, apa kabar? Baik. Mas Wirya, apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia bersama UNHCR dalam menghadapi ribuan pengungsi Rohingya yang sudah terlanjur berada di Provinsi Aceh? Perlakukan dengan manusiawi, tentu saja. Bagi para pengungsi yang sudah berada di Indonesia, mereka dan sudah diberikan status pengungsi, tentu mereka memiliki hak untuk diberikan perlindungan sesuai hukum internasional. Mereka memiliki hak untuk dilindungi hak asasi manusianya, untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar, kebutuhan kesehatan misalnya, selama proses mereka mencari suaka. Dan itu seharusnya sudah tidak menjadi pertanyaan lagi saat ini. Dan yang perlu kita apresiasi juga, selama bertahun-tahun sejauh ini tidak pernah ada penolakan besar terhadap pengungsi Aceh, pengungsi Rohingya di Aceh. Baik, tapi pemerintah menyebut bahwa berdasarkan konvensi PBB, Indonesia tidak bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap imigran Rohingya karena tidak ada keterkaitan dengan UNHCR. Bagaimana pandangan Anda, Mas Wirya? Baik, yang perlu kita tegaskan di sini, memang pemerintah tidak atau belum menandatangani konvensi pengungsi, namun pemerintah bukan berarti tidak memiliki tanggung jawab sepenuhnya terhadap keberadaan pengungsi. Tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia walaupun belum menandatangani konvensi pengungsi antara lain adalah kewajiban untuk tidak menolak atau memulangkan kembali pengungsi ke negara asalnya, terutama saat negara asalnya tersebut masih belum aman. Di sini ada sebuah istilah yaitu non-refoulement, yaitu perlakuan terhadap pemulangan kembali. Kenapa ini menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah Indonesia? Dalam kasus Rohingya terutama, kita ingat betul bagaimana masyarakat Rohingya ini di negara asalnya, di Myanmar, bahkan sebelum kudeta oleh junta militer, mereka sudah mengalami persekusi. Dan kemudian Amnesty International juga sudah mencatat mereka menjadi korban pembersihan etnis, ethnic cleansing di sana. Di situasi di Myanmar saat ini kita masih buruk, saat mereka kita kembalikan secara paksa ke negara asalnya, tentu mereka akan mengalami situasi yang mengerikan. Saya rasa tidak manusiawi bagi negara apapun untuk melakukan hal tersebut. Itu satu. Yang kedua, kita tahu bahwa perjalanan dari manapun mereka berada, apakah dari Myanmar maupun dari kamp pengungsi di Bangladesh menuju Indonesia atau menuju Malaysia atau menuju negara-negara di kawasan ini, itu tidaklah aman. Data UNHCR menyebut bahwa pada tahun 2022 setidaknya ada 350 pengungsi yang meninggal di lautan ataupun hilang. Dan data ini tentu hanyalah puncak dari gunung es.
Karena tidak semua jenazah kemudian tiba di pesisir pantai dan tidak semua yang hilang kemudian dilaporkan. Jadi kemungkinan ada lebih banyak pengungsi-pengungsi yang berusaha mencari kehidupan lebih baik, melarikan diri dari situasi yang buruk, justru meninggal. Saat ada pengungsi-pengungsi mendekati perairan negara-negara di kawasan ini, kemudian negara manapun tidak mau menerimanya, dengan kesadaran penuh bahwa mereka datang ke sini dengan kapal yang seringkali overcrowded, situasi yang tidak manusiawi, kemudian ditolak, ya kita hanya akan menambah jumlah korban tewas di perairan sekitar kita. Kita hanya akan membuat munculnya tragedi demi tragedi kemanusiaan di sekitar perairan kita. Baik, tapi Mas Wirya, belakangan ini kita kerap saksikan ada penolakan dari warga Aceh yang berunjuk rasa mendesak agar pengungsi Rohingya segera dipulangkan ke negara asalnya. Mereka menilai sikap pengungsi Rohingya meresahkan, kemudian mereka juga tidak ingin menambah beban dengan kedatangan etnis Rohingya. Agar gesekan tidak meluas, apa yang harus dilakukan? Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama tentu kita harus menggarisbawahi prinsip yang barusan tadi, bahwa tidak boleh ada pengungsi yang dipulangkan secara paksa ke negara asal mereka, terutama saat kondisi negara asal tersebut belum aman. Nah, selanjutnya sangat menyedihkan tentu saat kita melihat bagaimana warga Aceh yang sudah sekian lama menerima pengungsi Rohingya kemudian seakan-akan sepenuhnya menolak keberadaan pengungsi Rohingya. Padahal waktu itu kita ingat pertama-tama pengungsi Rohingya datang disambut dengan luar biasa oleh warga Aceh. Berbagai media internasional menyampaikan kekagumannya kepada warga Aceh karena pemerintah-pemerintah di berbagai negara menolak, warga Aceh justru menerima. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Tentu kita tidak boleh menihilkan keresahan, kegusaran warga Aceh. Namun yang perlu kita soroti juga munculnya provokasi-provokasi yang saya pikir tidak baik, ya tidak pada tempatnya. Beberapa penelitian, misalnya ada penelitian dari Drone Emprit itu menyebutkan banyak sekali provokasi-provokasi yang muncul dari akun-akun anonim di media sosial, tidak jelas namanya, tidak jelas siapanya, lalu membutuhkan berita-berita yang seringkali isinya pun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya masalah kerusuhan di sebuah rumah susun, begitu ada pemeriksaan fakta lebih lanjut, tidak terbukti bahwa itu terjadi dilakukan oleh pengungsi Rohingya. Nah, provokasi-provokasi ini perlu segera dijelaskan, ditangani. Jangan sampai pengungsi Rohingya yang baru saja lepas dari mulut buaya, baru saja melewati mulut harimau, baru saja bisa bernapas lega saat sampai di Aceh, kemudian dibenturkan dengan warga yang diprovokasi oleh apa-apa tidak jelas tadi. Baik Mas Wirya, di sisi lain bagaimana dengan jaringan tindak pidana perdagangan orang internasional yang terungkap melalui kedatangan pengungsi Rohingya ke Provinsi Aceh ini? Warga Aceh juga menyebut tidak ingin wilayahnya menjadi ladang TPPO, begitu Mas Wirya? Saya pikir bahwa warga ingin daerahnya bebas dari tindakan kriminalitas, termasuk di sini tindak pidana perdagangan orang, itu adalah sebuah kewajaran. Namun keberadaan jaringan penyelundup tadi disampaikan jaringan penyelundup manusia itu tidak menihilkan hak-hak para pengungsi. Tidak menihilkan hak-hak para pengungsi sama sekali. Yang perlu kita pahami di sini, para pengungsi ini mungkin memang ada banyak yang menggunakan smuggler, ya, people smuggler. Tapi mereka menggunakan hal tersebut karena mereka sudah sangat-sangat desperate sekali, sudah sangat-sangat penuh keputusasaan. Kondisi kamp pengungsi pun itu tidak baik, tingkat kriminalitas di sana tinggi. Ada kasus-kasus kekerasan seksual yang dicatat oleh berbagai organisasi internasional. Amnesty juga mencatat tahun ini banyak sekali terjadi kebakaran di sana, beberapa di antaranya adalah kebakaran sengaja. Wajar saya rasa kalau mereka kemudian mencari cara apapun untuk menyelamatkan diri mereka. Coba bayangkan saja, kita dengan keluarga kita misalnya, kita terjebak dalam sebuah situasi perang, apakah kita tidak ingin mencari cara apapun untuk menyelamatkan keluarga kita? Baik. Baik, terima kasih Mas Wirya Adiwena, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.